Harus ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Harus ditangkap, dicari, dicek mereka, diperiksa. Yang terhormat Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, saya Laude Umar Bonte, anggota DPD RI. Saya memohon dengan sangat hormat, beredarnya rekaman dalam kasus Nikita Mirzani ini harus direspon oleh pihak kepolisian. Ada rekaman yang beredar di masyarakat bahwa kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung itu sudah diatur. Kalau di baju coklat sih beda. Kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci, petinggi-petingginya ya. Yang tapi bocornya justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Rekaman ini didengar luas seluruh masyarakat Indonesia. Ini harus ditangani, ini harus dicek, ini harus dipastikan, harus ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Harus ditangkap, dicari, dicek mereka, diperiksa. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik kepolisian. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik kejaksaan. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik peradilan kita di negara ini. Saya mohon Pak, dicek baik-baik. Jangan sampai ini dibiarkan. Jangan dianggap sepele Pak, hanya persidangan artis. Jangan Pak, ini persidangan yang diamati seluruh rakyat Indonesia, seluruh lapisan Pak. Saya mohon ini dicek Pak. Dicek, ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Apa maksudnya dia mengatakan bahwa dia sudah mengatur kepolisian? Apa maksudnya? Dia sudah mengatur coklat, dia sudah mengatur bintang-bintang, dia sudah mengatur kejaksaan, pengadilan. Apa maksudnya Pak? Tolong Pak, ini dicek Pak. Sidang Nikita Mirzani kali ini tuh seru banget guys, sumpah. Kan sekarang itu kan udah banyak tuh saksi-saksi baru kan yang datang gitu, termasuk Doktif guys. Dan lo tahu yang paling serunya itu apaan? Ketika Nikita Mirzani itu teriak, jaksa itu harus netral. Dan pada akhirnya itu hakim memberhentikan sidangnya dan ditunda 1 jam kemudian guys. Dan lo tahu ngapain itu jaksa ke depan mukanya Nikita Mirzani dan dia bawa HP gitu kayak ngerekam gitu. Kok jaksa begitu ya? Gue baru tahu, kok jaksa begitu. Dan lo tahu setiap Doktif ngomong ya guys ya, kayak si jaksanya itu tuh kayak memotong-motong mulu gitu. Kata gue itu tuh beneran jaksa atau tukang ayam sih? Demen banget motong-motong, gue mah heran. Lo tuh kalau mau tuh jangan motong-motong pembicaraan orang bu. Motong-motong daging ke, motong-motongin apa ke, kayu ke, apa ke, segala macem. Kata gue ini tuh sidang perkara apa sih? Sampai udah kayak pasar begitu. Lagian orang pengen memberikan kesaksian, dipotong-potong. Kalau semisalnya lu pada kagak merasa bersalah, kagak mungkin kagak motong-motong. Kan itu tuh tandanya lu tuh merasa bersalah kan? Pada gila ya kata gua. Hukum di Indonesia ini kenapa sih? Udah jelas-jelas siapa yang salah, tapi siapa yang ditangkep. Benci banget gue. Tadi pada saat persidangan, Pak Hakim ini akhirnya memberikan skors dikarenakan alurnya persidangan itu sudah mulai tidak kondusif. Dan kalian tahu lah ya, beberapa kreator yang biasanya pada saat sidang minggu-minggu lalu mereka itu melakukan siaran langsung. Tapi di persidangan kali ini, kreator tersebut sepertinya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan persidangan. Yang gue tangkap ya guys, namanya tempat pengadilan, apalagi ruang persidangan, itu tuh tidak diperbolehkan untuk membuat keributan. Bahkan di tembok-tembok sana itu biasanya ada tulisan harap tenang. Sedangkan persidangan yang kemarin-kemarin ini kita bisa lihat sendiri sebetapa ricuhnya, sebetapa berisiknya, sampai ada orang juga yang ribut. Kalau kalian perhatiin ya, pada saat persidangan siapapun itu yang berbicara, mau itu saksi, terdakwa, mau itu JPU dan lain sebagainya, pasti selalu ada aja yang teriak-teriak, wah ini, wah itu, dan lain sebagainya. Jadinya ricuh gitu loh ya, buang-buang waktu. Sedangkan tempat persidangan itu adalah tempat yang formal guys. Kita nggak bisa asal teriak atau ngompor-ngomporin udah kayak tim hore, tuh sebenarnya nggak boleh. Dan hari ini tiba-tiba sidang diselesaikan padahal terdakwa masih ingin berbicara. Itu kan sebetulnya sedih banget ya. Coba aja sebelumnya nggak ada yang namanya skorsing dan lain sebagainya, mungkin waktunya bisa jauh lebih efektif untuk menyampaikan segala informasi yang seharusnya bisa disampaikan. Dan kita nggak tahu nih persidangan selanjutnya apakah peraturannya akan dibuat lebih ketat atau seperti apa. Karena persidangan yang tadi aja udah banyak banget orang yang tidak diperbolehkan masuk dan jadinya desek-desekan. Saran aku ya buat kalian yang mau datang, entah itu mau support atau mungkin teman-teman media, boleh nggak sih kita tuh semua kondusif aja, datang merekam, ya udah ketika ada sesuatu hal yang lagi diomongin, jangan dikit-dikit teriak-teriak gitu loh. Jadi situasinya nggak kondusif dan jadinya waktunya juga nggak efektif.
Dan kalau misalkan di sana kalian bertemu dengan orang yang mungkin kalian gak suka, musuh kalian, orang yang bermasalah dengan kalian, bisa gak sih selesaikannya di luar pengadilan? Biar apa? Biar gak ricuh, biar gak berisik. Karena memang pada dasarnya tempat tersebut adalah tempat yang formal dan sebetulnya tidak boleh berisik. DPU-nya diserang. Hello, Pao. Baru menurung. Nih, 4 tahun lalu. Ya ini. Pak Prabowo tolong. DPU ini tolong. Modal kayak gini DPU. Pak Prabowo. Tolong Pak Prabowo. Gerindra. Kalian tek Gerindra. Kalian tek Pak Prabowo. Iya. 4 tahun lalu. Mendarah daging. Apa yang kau kata itu apa? Oh, hebat. Punya dendam apa kau sama Nikita? Punya dendam apa kau sama Nikita? Punya dendam apa kau? Hah? Punya dendam apa kau sama Nikita? Tolong. Hah? Punya dendam apa kau? Hah? Netral. Kamu harus netral. Alah. Tolong kalian tag Pak Prabowo. Ini nggak benar lagi. Sorakan dia. Wow. Sorakan dia. Tag Pak Prabowo. Jambak. Nih. Jambak dia. Nih. Ya. Istirahat. Jambak. Amerika harus bebas. Amerika tidak bersalah. Ami harus pulang hari ini, Ami. Pulang, Ami. Sister Ham. Pribadi ya. Dendam apa kau sama Niki? Hah? Dendam apa kau? Jangan didorong. Ada bapak lagi duduk. Udah jalan-jalan. Ayo. Pailahon oh. Segitunya kau ya? Iya, Ya Allah, segitunya kau ya? Ya Allah, segitunya ya? Oh, ketawa ya? Tuhan. Dendam apa kau? Gila. Pulang, Ami, pulang. Sekarang Ami pulang. Tampar. Karena hakim tidak mau memutar bukti rekaman yang diberikan oleh Nikita Mirzani, akhirnya netizen turun tangan untuk menyebarluaskan bukti rekaman yang ada pada Nikita Mirzani. Untung Nikita Mirzani waktu itu mengopi terdahulu sebelum diberikan kepada hakim. Dan akhirnya ternyata terkuak sudah apa isi rekaman tersebut. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah mafia skincare, ya, alias H. Ya Allah, tega banget. Sampai hukum di negara Indonesia ini bisa dijual belikan, bisa dibayar, ya. Jadi keadilan itu memang sudah tidak ada dan hak asasi manusia memang sudah tidak dianggap. Akhirnya masyarakat semua, ya, jangan salahkan masyarakat semua kalau misalkan tidak percaya lagi sama hukum dan keadilan.